Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fauzan Setiawan dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor NIM 1022249. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya rangkum yang berjudul Enterprise Resource Planning. Pengertian. Enterprise Resource Planning atau kita singkat sebagai ERP merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisiensi dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan hal baik. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integritas yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasar, dan informasi konsumen. ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) atas organisasi tersebut. Tujuan sistem ERP ini yang pertama, ada otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, ada menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, ada memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Manfaat ERP menawarkan sistem terikreditas di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memungkinkan melakukan integrasi secara global, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi dan data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak monitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan. Keuntungan ERP dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada crowd data, mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengendalikan kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua ada faster decision making. ERP sistem mendorong ke arah kemampuan decision making yang lebih baik dengan parameter yang terukur secara kuantitatif, seperti misalnya penurunan inventory level, pengurangan personel, percepatan pengolahan laporan keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada lower operation cost, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir ada bear compliance, pemenuh terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan atas pendapatannya. Kelemahan ERP dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Yang kedua, ada sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang terakhir, ada data dalam sistem ERP berada dalam suatu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.